Sobat Pikom semua, selamat bertemu lagi bersama kita bertiga ya. Tuh. Selamat bergabung juga di acara kita yang kali ini dari Fakultas Ilmu Komunikasi yang kita beri nama acaranya Bincang Kecil. Nama yang sangat menarik ya. Menarik pisan atau Oke, dong. Sobat Pikom semua, sebelum jauh masuk ke pembahasan di topik kali ini, alangkah baiknya nih kita kenalan dulu ya. Betul, Iya. karena kan ada peribahasa Ada nih. peribahasa apa tuh? Tak kenal maka tak wauh. Tak kenal maka tak tanya. Tak kenal maka tak sayang. Benar salah. Pokoknya itulah pokoknya. Supaya lebih enak dari penengah dulu mungkin ya. Silakan Penengah, silakan. Oke, perkenalkan Sobat Pikom semua, nama saya Muhammad Akbar Pratama. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi juga, semester 5 dan ambil konsentrasi Public Relation. Nah, mungkin untuk selanjutnya dari Penganan nih. Penganan nih. Perkenalkan, nama saya Febian. Sama seperti Bung Abai. Wow. Biar tidak terlalu panjang. Segitu doang. Iya. Oke, dari penggiri penggiri. biar supaya Abdul. Kenalin nih Sobat Fikom, pasti kalian udah sering lihat saya kan lalu lalang di kampus. Betul, Nama saya Rafli. Saya dari jurusan jurnalistik semester 5. Jadi saya beda sendiri di dia mah gitu. Kalian Dari PR kalian tapi wanian. tapi kabeh dulur ya. Tapi kabeh dulur benar bisa. Oke. Jadi mungkin para Sobat Pikom semua penasaran nih dengan Pasti. nama program kita yang tadi Bincang Kecil, karena hal yang menarik nih pastinya ya dari Ya. nama program ini. Dan baru gitu kan? Baru gitu kan. Coba jelasin dong. Boleh nih dari Kang Rafli mungkin ya Siap. yang akan Oke, menjelaskannya iya. ya dari Kang Rafli. Oke, jadi untuk sobat-sobat Fikom yang belum tahu apa itu Bincang Kecil, jadi Bincang Kecil itu adalah program baru yang berisikan obrolan-obrolan ringan dan santai yang berisikan tentang dunia perkuliahan khususnya Wih, mantap. Fikom. Jadi untuk sobat-sobat Fikom yang mendengarkan, yang menonton kita, semoga bisa terhibur dengan cerita-cerita kita karena di sini juga kita akan membahasnya tidak terlalu berat ya. Iya, Pasti tentunya. Santai lah, ringan. Santai lah, Obrolan gitu. santai dan Iya, ringan. betul. Oke, Sobat Pikom semua pasti kan tadi udah kenalan nih dari awal nih. Benar. Tentunya masih penasaran sih mungkin Pasti, kita atuh. ini siapa Pasti dong. sih? Pokoknya juga kapalnya Iya. kan ngeri oke gitu. Kan tadi cuma singkat ya. Tuh, doang. singkat, padat dan jelas. Nah, di Iya. sini kita akan jauh lebih dalam nih untuk berkenalan dengan Sobat Pikom semua karena sudah beberapa mungkin dari kalian yang sering lihat kita nih di kampus Iya. ini Benar. udah terkenal aja. Bedanya so pede Iya, gitu ini iya. sepede Tapi gitu. kan cuma sebatas tahu doang gitu Iya, kan. Iya, belum kenal lebih heart to heartnya Nah, belum dapat belum bisa tuh. belum sampai ya Can belum kita. sampai. Can gitu bukan klop lah ya. Belum klop. Supaya lebih enak mungkin dari saya dulu ya Boleh, silakan. sebagai Penengah. penengah ini kan Oke. posisi saya penengah pasti harus di awal. Benar sekali. Oke, siap. Sikap. Sudah di awal tadi saya sebutkan Muhammad Akbar Pratama, itulah nama saya. Tapi saya punya nama panggilan nih. Apa nama tuh? Panggilan Kang Rapli, Kang Febi nih. Nama panggilan saya adalah Abai. Kenapa saya orang lain memanggil Abai? Karena kadang menjadi ironi bagi saya, menjadi problematika gitu. Kenapa Ironinya kenapa itu teh? Ketika ada orang yang memanggil Akbar itu seolah-olah baru kenal sehari 2 hari gitu kan biasanya. Benar, Oke. Jadi kalau dipanggil Abai itu kayaknya lebih nyaman gitu bagi Nah, saya. bagi saya oke emang paling pas dipanggil paling abai karena kalau misalkan Gimana? mau kemana Udah enak kan ya. kagok gitunya gitu bisa Enak, gitu kan. enak. Jadi udah paling bener lah abai gitu. Bye. Nah, Bar. Kan enak ya. Mau kemana bar? karena emang rata-rata nama Akbar pasti jadi Abai ya itu. Iya, Mas. betul. Tapi tidak apa-apa. Nama Abai adalah sebuah nama kesayangan lah bagi saya dari kalian, dari Sobat Pikom semua. Wih, udah langsung sayang ya karena tak kenal maka tak sayang tak kenal, sedia. kata saya. Udah kenal? Udah kenal nyaman lah. Ais. Enaknya saling sayang juga ya. Betul. Wow, ngeri. Buat Sobat Pikom semua, saya berasal dari Ciparai ini dan pasti sebelumnya saya SMA dulu dong, nggak mungkin ujung-ujung Ya, kuliah ya oke, gitu. ya. Dari saya itu SMA Negeri 1 Ciparai ya. Sebelum masuk ke sini tuh saya di SMA Negeri 1 Ciparai. Nah, ini pun menjadi perdebatan gitu di Ciparai itu. Kenapa tuh? Kenapa itu? Kenapa? Karena SMA Negeri 1 Ciparai itu
hanya SMA negeri satu-satunya di Ciparai gitu. Kang Rapli dan Kang Feby. Tidak ada duanya berarti ya. Berarti halus eta Ya, teguh gitu. Teguh. Kan hiji. Soalnya Cuma satu-satunya gitu. betul. Maka Setia dari banget itu ya. saya juga menanamkan prinsip di diri pribadi saya bahwa saya harus menjadi yang satu-satunya dan harus menjadi yang terbaik. Sangat filosofis bisa sekali. kadinya tim SMA hiji Ciparai tapi bisa nyambung kadinya. Iya, kan. dong. Cuman Iya. Bung Abai. Cuman Bung Abai doang. Ngambil di sini. apa di SMA 1 Ciparai? Di SMA Negeri 1 Ciparai itu saya lebih konsentrasi di ilmu pendidikan sosial ya atau di Oke. IPS. Nah, Oke. di SMA itu juga sangat menariknya tuh karena apa? Karena kalian tahulah ngalamin kalian juga zaman Iya, SMA iya, itu gimana. Kalau kata orang Sunda mah barudak SMA tuh beringka. Beringka Berikan itu, apa? berikan dia. Dan lagi kompak-kompaknya lah gitu. Dan kalian juga pernah mendengar istilah SMA itu adalah masa-masa yang paling mengesankan. Wow. Dan itu emang Siap. berkesan bagi saya gitu kan. Siap. Ini mah cuma mengulas sedikit tentang diri saya ya. Coba. Setelah beres dari SMA, saya memutuskan untuk lanjut kuliah dan alhamdulillah gitu saya diberi jalan untuk masuk ke Universitas Islam Nusantara. Nah itu kenapa tuh? Kenapa Pak Abai akhirnya memilih Vkom Uninus? Ceritanya. Gitu? Ceritanya gimana nih? Gitu. Oke, Kasih tahu. Ceritanya begini. Setelah melalui beberapa fase apa ya namanya? Kebingungan mungkin. Kebingungan bisa Oke. karena sebagai siswa akan beralih ke mahasiswa itu kan menjadi problematika ya. Saya pun dengan berbagai usaha saya, tekad-tekad saya, perjuangan dan yang lainnya, alhamdulillah ya Allah memutuskan saya untuk menuntut ilmu di sini. Alhamdulillah. Oh, karena saya Tapi bangga. emang udah jalurnya gitu ya. Ya, emang jalurnya ke situ. Betul. Untuk lebih afdolnya masa saya doang nih kan ya. Harus ada dari kalian juga berdua dong. Mungkin penganan Mungkin heula dari lah. penganan dulu. Penganan nih. Bung Pep kemana nih? Penganan nih. Kemana nih? Penganan, Bung Pep. Penganan. Silakan, gimana? ajar, silakan. Perkenalkan lebih lanjut, nama saya Febian Anger Putra. Tapi di sini suka ada menjadi plesetan-plesetan nih. Anger kala. Anger. Kalau di bahasa Inggris menjadi Angel. Angel. Nah, kumaha kala. Maaf ya sobat Vkom, ini cukup unik ya namanya Febian Anger. Anger. Putra. Dibacanya Itu di serius, Anger. Anger. Anger itu bawaan dari nama pangeran. Iya. Pangeran. Untuk Anger nu di bawah Iya. itu kan mun pangi gitu kan. Febian Pange Pange. Putra. Aduh, tengeuna. Untung bapak Jangan, saya bener. mengasih nama Pinter, yang pinter. terbaik. Tapi kan Lanjut. bukan lagu Oasis bukan. Bukan. Don't look back in anger. Angel. Tapi Anger ditulisnya ya. Oh iya. Tapi Lanjut, Anger Bung ya. Pep, Lanjut Bung Pep. Saya dimulai dari TK, terus SD di Bandung, sudah SD saya dilemparkan ke Tasik. Dilemparkan. Di Tasik saya mengobong. Mengobong. Jadi, Gimana nih mengobong? Maksudnya mengobong Jadi gimana? saya Terlalu asrama, umum nih. Oh, asrama. Iya, tinggal di pesantren. Kirain ngomong asrama apaan SMP. gitu. Oke, PSA, pesantren satu atap. Terus sesudah itu saya ke SMA, Man Negeri 1 Cipasung. Oh berarti lelakinya Iya. karena man gitu men. Iya kan kamu? Ya, kalau Benar. Man itu itu sisa laki apa kumaha? kalau cewek itu jadi girl ya. Enggak kan apa campur sebenarnya? madrasah itu, Man itu madrasah Aliyah Negeri. Oh kirain Cipasung. Kirain laki-laki semua Oke. karena men. Tapi gitu di kan. situ saya cuma berjalan satu Setengah tahun tahun. setengah karena saya ada problem lah di situ. problem anak muda. Iya. Ah, Terus sesudah itu saya diterbangkan lagi tapi deket. Di Mana mana deket kok terbang deket mah jalan. Deket di mah jalan aja. Bungur Sari. Tapi masih di oke. daerah. Iya, di daerah Tasik. Iya. Iya. Oke. Mengambil jurusan IPS sama seperti Bung Abai. IPS Cesela. baik. Nah, terus di dua situ anak mah, saya awalnya sih coba-coba masuk Coba-coba. kuliah. Tapi ketagihan. Tapi di situ saya mulainya di UIN, mencoba di UIN. Coba dulu ke UIN. Coba di UIN, tetapi tidak diterima. Terus saya berjalan pulang, pas di belok kiri ada universitas nih. Jadi Apa nih? Ada universitas nih. Dan tiba-tiba rifting motor pun Tiba tiba-tiba ke rating, kiri. iya, berarti langsung belok kiri. Garisan semesta Nah. ya, garisan semesta udah Garisan Febian harus Udah dulu dijalankan. gitu kan.
Oh, karena meureun stopan lama. Iya, langsung belok aja, langsung bertanya-tanya. Oke, dan di situ kebetulan ada gelombang terakhir. Oh, untung Langsung deh. saya masuk. Tidak banyak lama-lama, langsung besoknya saya interview dan alhamdulillah diterima nih, alhamdulillah di Pikom. Oh, jadi begitu. Oke, iya, seperti itu cerita dari saya. Mungkin lanjut ke kiri ya, karena kurang Abdul kalau baru kita berdua ya. Tengah, kanan. Masa nggak ada kiri? Iya, Coba. Saya Bung posisi Rafli. pengiri emang iri sama kalian berdua. Iya dong. Kalian sama terus dari tadi. Karena saya mah udah CS sampai Iya. tiljana. Kalau bahasa sekarang mah CS Udah gini. Orang nggak habis pikir kenapa harus sama. CS gitu. sabubukna. Terus orang yang beda gitu. Orang langsung kenalan aja. Coba ya, apa bedanya? biar Biar tahu tidak gitu kan, penasaran. Sobat Piko. Sobat Piko. Pertama tadi udah nama saya Muhammad Rafli Firdaus. Iya. Saya dulu sempet TK, sempet SD juga, Sempet. pernah, SMP juga sama. Sempet. Terus tahun-tahun kemarin tuh saya pernah mengikuti SMK. SMK. Pernah mengikuti SMK dan Oh, lulus, perbedaan alhamdulillah ya. lulus. Kan itu perbedaan ketika Iya. kalian SMA, saya SMK. Kenapa saya memilih SMK? Dan itu pun menjadi alasan kenapa Anda menjadi pengiri gitu kan. Iya. Kalau beda gitu kan dari tadi saya sama sama si Siap. Bung Pep. Alasan saya masuk SMK karena apa? Menurut Apa? saya SMK lebih laki. Mana nih? Gimana ya? Atas dasar apa ya? Mempunyai Mungkin- statement seperti itu. Karena atas dasar memang apa? seperti itu di dalamnya. Minuman favoritnya Extra Jos. Emang ngaruh gitu ya. Enggak, emang realita gitu ya. Emang Iya. realita di Coba, SMK coba. itu. Ceritain. Isinya emang semua itu cowok-cowok semua. Di kelas saya cewek cuma 4. Dan itu juga tomboy gitu. Jadi asal lalaki we terbawa. kabeh gitu kan. Terus kebayang kan lamun kumaha di SMK pulang terus pulang sekolah Gimana kegerukan, tuh? knalpot racing deh, knalpot. Aduh, Full pusing. BRT. Pusing. Yang speknya itu full kawaharaan ya. Iya, pokoknya ngajoak gitu kan. Setiap pulang sekolah tuh ngajoak pokoknya enak. Oke. Jadi di SMK tuh saya ngambil jurusan elektro. Teknik ya, teknik Iya. elektro ya. Terus saya kan setelah lulus nih bingung ya. Bingung. Wah, Dilema ya. Iya, dilema. Satu sisi saya nggak mau kerja, kerja. masih pengen santai-santai gitu. Terus saya di sisi lain berarti harus kuliah. Berarti Ya. harus kuliah. Saya bingung dong harus ngambil ke Iya, itu apa satu gitu dilema kan. ya. Saya nanya lah ke teman saya nyaranin, Pli, udah masuk Pikom aja, itu Uninus ada. Di Uninus? Ya, wah saya langsung tertarik. Saya langsung gas aja waktu itu langsung masuk ke Uninus, interview dan segala macam, alhamdulillah. Keterima. Tapi sebenarnya bukan alhamdulillah, saya kecewa keterima. Kecewanya kenapa tuh? Saya kecewa bisa. Kenapa tuh? Bukan gini Bung Pep, kan biasanya setelah keterima itu euforianya itu kan euforia Bersyukur ya? kebahagiaan, Enggak. bersyukur Iya. Saya Pasti mah ini dia mah ada yang salah. Saya nih. mah Pasti dia mah ngaco terus kan, kita berdua mah kan relax bukan begitu, gitu. dengerin dulu. dengerin dulu. Gimana tuh? Saya merasa ditipu sama universitas. Kok ditipu? Ditipu seperti apa? Kan saya jurusan Elektro, oke. yang mana kan masuk tuh elektro tuh tentang komputer, Oke. tentang listrik gitu kan. Terminal, Terus ya. teman saya nyaranin masuk sini, terus dan keterima. Ketika saya masuk, Ya. saya membaca, kirain saya Fakultas Ilmu Komputer. Ini mah bukan Saya capek saya saya. akan naik pitam atau wah tuh bisa kieu kenapa? Kirain Capek, saya Fakultas Ilmu capek, Komputer, capek. tapi ternyata Ini Fakultas Ilmu maaf ya Komunikasi. sobat Tiko, si pengiri ini kayaknya jarang baca buku dan jarang browsing. Capek. Jadi kamu itu bukan kena prank. Kenapa tuh? Kenapa kamu beranggapan bahwa Pikom itu Enggak kan? fakultas ilmu komputer? Ya biasanya Pikom kan kayaknya komputer identik gitu. dengan komputer. Iya, kirain saya wah Fakultas Ilmu Komputer. Ya udahlah, saya mah Coba, masuk aja. habis pikir. Oh iya. Tapi lambat laun saya akhirnya mencintai Vkom sampai saat ini saya ingin mengembangkan Vkom menjadi Vkom Uninus yang lebih baik. Wih, keren. Tepuk tangan dulu dong buat Pikom Uninus. Oke, di sini saya mau ngelurusin sedikit ya. Dari cerita saya, dari para penganan dan pengiri tadi Iya. kan setelah lepas SMA atau SMK sering menjadi kebingungan. Nah, mungkin di Indonesia ini harus lebih dikembangin lagi lah sosialisasinya. Bagaimana sih perguruan tinggi itu dari dinas-dinas yang terkait ya, bisa jadi apa ya?
bisa jadi gambaran lah buat Betul, mahasiswa buat betul. siswa-siswa yang akan transisi menuju ke arah mahasiswa yang ranahnya akan Iya, berbeda. betul, Iya, betul benar sekali sekali. Bung Abai. Jadi itu masukan dari saya. Tunu tadi tunu salah. Si ieu mah perlu diperhatikan wae sobat Piko. Kelebihan maaf suka bingung kelebihan tadi. Makasih penengah. Memang cocok penangan Karena jadi. kamu kurang perhatian ya. Iya, Di sini ya, akan saya- perhatiin ya. Mohon Karena maaf. saya beda sendiri atuh jadi Oke. iri saya tuh coba Pikom. Oke sobat Pikom, tadi kan kita udah kenalan ya, Udah kenalan dong. lebih. Wah dalam pisan itu mah tuh, ya bener tuh. Sampai menusuk ke dalam suku. Tapi kurang afdol kalau kita nggak ngungkapin Ngejelasin. cita-cita kita semua gitu kan. Bersama. Sobat-sobat Pikom juga mungkin pengen tahu cita-cita Iya kita dong. tuh di Pikom tuh apa sih gitu kan? Bener nggak sih? Benar Pak Febian? pisan. Jadi kita tuh mempunyai satu tujuan yang sama lah istilahnya ya. Ya. Ketika kita sudah masuk di ranah Fakultas Ilmu Komunikasi dengan pembelajaran dan teori-teori yang sudah kita pelajari. Tapi sebelum jauh Berat nih ngebahas sebelum teori. jauh tadinya mending kita kasih tahu aja Kasih tahu cita-cita ya. Cita-cita bersama. Enggak, bukan. Oh. Masing-masing aja dulu. Oh, Cita-cita kita iya. Kan Pak Aba ini, Ya. Pak Febi pasti Ya. punya cita-cita dong. Pasti itu mah. Boleh dong kasih tahu ke sobat Pikom? Boleh supaya Boleh dong. sobat Pikom. penasaran. Iya, Iya. gitu kan. Silakan mungkin dari Penengah lagi. Penengah lagi dong. Saya mah terakhir lah. Saya mah oke tenang naon saya Oke, terakhir. Sobat Piko membahas soal cita-cita. Pastinya di sini setiap orang mempunyai cita-cita ya. Nah, yang hal unik dari cita-cita ini setiap jenjang pasti cita-citanya berbeda. Iya, Betul pasti, sekali. pasti itu pasti. Maksudnya Kuat gini, kayak contoh. jenjang gitu ya. Oh, jenjang. Betul. Jengjeng. Itu mah jeng-jeng. Contoh nih, Contoh. ketika SD kan banyak anak kecil waktu anak-anak pantaran SD Iya, lah, iya, suka main iya, bola, iya, suka iya. main bulu tangkis. Nah, cita-citanya itu pasti ingin jadi atlet gitu kan. Oh, Saya atlet. mau pengen jadi pemain bola. Nah, itu termasuk saya gitu waktu SD. Coba Pak Abai gimana, waktu dulu gimana? pengen jadi pemain bola. Karena saya ini atlet Oke. di lapangan yang mempunyai gawang menggunakan batu dan sendal. Oh, Sangat menarik ya. Underground. underground. Oh. Karena sangat-sangat independen dan Itu ketika SD ya. Iya. Beralih ke SMP nih, SMP mulai kenal kan, udah mulai jauh pembelajarannya juga. Saya cita-cita ingin menjadi seorang dokter gitu. Ay, Wih. cita-citanya meningkat ya, Iya, meningkat iya. gitu. Karena kan literasinya juga bertambah, Oke. pengetahuannya juga bertambah. Saya pengen jadi dokter karena apa? Karena dokter itu hal yang mulia gitu kan. Mulia Bisa sekali menolong orang yang sakit menjadi sembuh. Betul, gitu. betul. Oh, Boleh jadi waktu sekali itu ya. Pak Abai sempat kepikiran buat jadi dokter. Ya. Tapi ngambilnya IPS. Dokternya di sini dokter apa tuh? Ya. Dokter poliklinik. Ya pokoknya dokter lah. Pokoknya dokter. Capek. Wah, ini jadi dokter poliklinik ya. Ya. Poliklinik. Kirain poli pantai gitu kan. Dokter poli pantai bagus tuh. Ketika masuk SMP dengan segala lika-likunya saya memutuskan mempunyai cita-cita nggak salah dong. Nggak salah, bener banget Ada gitu. Iya. bahasa bermimpilah setinggi langit. Jadi nanti ketika kalian jatuh akan jatuh di antara bintang-bintang. Wih. Nah itu yang menjadi motivasi. Bener-bener saya, gitu. penengah bener-bener Iya. wih bener tengah lapisan gitu omongannya. Wih. Ngeri saya Karena salut. saya meluruskan dari kalian berdua. gitu. Kalian ini kok ada agak capruk gitu. Iya. Emang capruk dan itu Oke, sebagai oke. hiburan lah buat sobat Bekom semua ya. Oke. Tadi sampai mana? SMP ya, SMP. SMP, ya. Beralih ke SMA dan saya berganti lagi gitu kan cita-cita saya. Cita-cita saya ketika SMP itu ingin menjadi seorang ilmuwan. Ilmuwan apa tuh? Kaget. Karena saya lagi kaget Iya. terus Ilmuwan jadi apa tuh? gitu kan. Karena pembahasannya juga lebih dalam ketika SMP kan kita belajar tentang sosial, tentang masyarakat, Iya. kemudian pendidikan kewarganegaraan. Kenapa sih orang lain bisa menciptakan sebuah teori, menciptakan sebuah Iya. landasan? Oh. Kok saya nggak bisa gitu kan? Jadi Oh, motivasi juga gitu kan buat Jadi- saya. Nah, di situ saya memutuskan untuk menjadi seorang ilmuwan. Dokter nggak jadi. Dokter nggak jadi. Bisa nggak jadi gitu ya? Ya kan Bisa karena di- saya disebutkan di awal. Cancel. bisa gitu ya? Sistemnya Cancel. kayaknya sistem gugur ini. cita-cita saya. Oh, sistem gugur. Jadi Kirain di lotre. jadi terus jadi ilmuwan gitu. ilmuwan. Terus Dan gimana? Ternyata ekspektasi saya itu SMA itu malah beki ulin gitu nya. Gimana Oh. mau jadi ilmuwan gitu. Sedangkan pegawaian sekolah pulangna bring ka ditu, bring ka ditu. Oh, Belajarnya oke. ya paling pas UTS lah, pas UAS. Baru belajar. buka buku ya, baru buka buku baru tadi subuh Relate, kan? tadi subuh buka buku. Relate, kan? Benar Kalian benar juga benar. ngalamin gitu kan. benar. Benar. Oke, masuklah nih sekarang di tahap
sudah berkuliah ya. Ya. Kuliah posisi kita sebagai mahasiswa dari segala siswa. Oh, gede pisan berarti nya. Punyai cita-cita untuk menjadi pribadi yang berguna untuk masyarakat. Amin. Pribadi yang bisa mempunyai soft skill dan Amin, hard skill amin, yang bisa diimplementasikan. Amin. Amin ya rabbal Lain alamin. doa, Oh, lain. Oh, Ini kan doa bisa doa. aja di doa, Semoga terkabulkan, Dikiekeun ya. tinggal itu. Tah digitukeun. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dari saya mah gitu sih, nggak ribet-ribet saya mah. Penganan atau sok kali itu penganan Penganan. segera ayo. Saya mah terakhir deui sok. Oke. Cita-cita saya waktu SD. Karena saya resep tadi sama seperti Bung Abay, saya resep main bola. Berarti Ingin menjadi waktu itu ingin menjadi Fernando Torres. Torres. Iya, ingin masuk ke klub Chelsea. Waktu itu kamu nontonnya Ronaldo Wati ya? Iya. Betul kan? Seperti ini, seperti Subatsa. Subatsa, Iya. Madun. Ya, Terus sepertinya banyak. Ninja Hattori. Bukan Ninja Hattori nggak main bola. Nggak main bola, main nggak main bola. shuriken. Main shuriken. Kirain itu. saya Ninja main itu bola. mah ninja. Oh, enggak. Iya. Lanjut, kirain saya main bola, saya Terus ketipu. terlepas dari itu saya ingin menjadi tentara. Saya karena resep nyepengan pistol dan bedil dan sniper, dan di situ saya kepikiran saya ingin menjadi tentara. Cuman gara-gara megang pistol doang kamu, wah saya bisa jadi tentara Resep gitu. imun perang. Tembak-tembakan gitu. Iya, Mungkin tembak-tembakan. waktu kecil mah bukan sniper asli gitu. Iya, pepeletokan yang dari bambu. Oh nyangkanya sniper. Iya, karena saya gagah resep. pengalamannya Jadi saya ingin masuk tentara seperti Oke. itu. Dan terlepas dari itu, kan saya masuk ke pesantren nih. Ya. Oke. Di situ saya ingin menjadi ajangan. Alhamdulillah. Amin. Dan dipikir-pikir lagi, Apa nih? mungkin untuk saat ini belum waktunya sih. Melihat dari kapasitas diri saya, masih perlu butuh ilmu. Iya. gitu. Dan alasan lagi saya masuk Pikom itu untuk mengemas Penyampaian. penyampaian. Karena kan ajangan itu yang sering muncul di Mauludan, Oke, ya, benar Muharaman, ya, yang untuk tausiah dan di Pikom saya Mempelajari cara penyampaiannya. Kan ini bagus ya, Bung ini Abay. bagus. Tadi pertama gini. Jadi gini sobat Pikom, Itu apa? di ilmu komunikasi itu ada yang namanya komunikasi verbal dan Iya betul. gitu ya. Nah yang tadi Komunikasi verbal itu itu Iya, melalui dia lisan sangat dan mengerti tulisan. ya untuk saya ya. Makanya kayak dia tadi ginian itu adalah komunikasi non verbal gitu ya, dicontohkan oleh Bung Pepi. Iya. terus yang kedua yang gini ya. Apa? Itu adalah komunikasi. Dia sangat mengerti saya. Iya, saya ngerti. Nah itu Cukup cita-cita segitu? saya. Ya. Alhamdulillah lah ya. Dan mungkin Semoga diberi jalan ya. Amin. kembali lagi nih ke si pengiri. Gimana nih pengiri? Apakah ada cerita-cerita unik? Ada dong. Pasti masa ada, saya dia nggak pasti punya cita-cita dong. Saya Apa punya. tuh? Saya mah cita-cita nggak banyak-banyak kayak kalian saya mah. Apa nih? Cuman 2 saya mah cita-cita. Apa? Yang satu. Yang pertama dari kecil tuh ya. Iya. Saya pengen beli truk pertambangan. Yang ada tulisan cat tahu nggak di pinggirnya tuh. Ntar ada gambar ya, lihat tuh ya. capek. Kenapa saya ingin beli itu? Gak tahu. Kan Karena kamu yang mau. coba kalian pikir gitu kan sekeluarga. Korea gitu. mikirnya gini kan Ciwidey gitu. Teka pikiran. Ke Ciwidey naik truk pertambangan kan gede gitu. Rame gitu kan. Terus tambang di mana di Ciwidey mah kuon teh lain Terus tambang. ke Lembang gitu kan babarengan. Pokoknya jeung malah mun idaran naik pertambangan. sa RT gitu kan jeung Pak RT nah Pak RT Iya. pada ngiring can lagu sadaya aja kan di belakang gitu rame kan naik truk pertambangan terus kalau masuk di kampus nih gitu kan Ngabring misalkan sasamperan batu nya. di stopan Sobat Carrefour Pikom tahu ya Stopan Carrefour kan lama tuh. Itu di depan. Nah, terus ada truk pertambangan saya ke kampus dari truk pertambangan kan besar gitu kan. Di klakson dikit aja. Meong gitu bubar. Bisa langsung masuk saya. Bisa oge nya lamun aya barudak jalan nu nebeng ini. Nebeng, wah ngiring wah naik. Bisa oge ya, itu semua Silakan hari bisa mah kebaikan gitu ya. kan. Silakan hari bisa mah. Oke. Ya. Terus kan ketika misalkan masuk ke kampus Iya. di lapangan segitiga gitu kan. Diparkirin di lapangan segitiga. Dari Parkirin. Samsat juga kelihatan. Dari Samsat juga wah mobil ada euy gitu. Jadi lamun ngidar-ngidar keluar heula teh nya. Jadi nggak was-was lah gitu. Mobil aman ya. Terus bisa juga dijadiin sekre, bisa silakan gitu. Bebas itu cita-cita yang pertama Iya, kan. yang Cita-cita saya yang pertama. Yang kedua mungkin agak serius nih Bung Abay ya. Saya harap sih seperti itu. Saya serius dari
dari tadi juga. Ya. Coba yang kedua apa nih? Yang kedua pengen tahu kalian? Ya. Sobat-sobat Pikom juga pengen tahu. Yang kedua tuh saya ingin memelihara tapir. Capek naon filosofina Tapir urgensina siap. Enggak, ingin kieu memelihara tapir di Bandung Selatan, di Bandung lah, Bandung Di Raya. Bandung, oke. Nggak ada yang ngurus tapir gitu. Saya pengen dari kecil gitu ngeliat tapir. Kayaknya kebayang lah ketika kita nonton TV gitu kan. Kayaknya dia mah sering nonton ini apa program yang binatang-binatang gitu. Program itu Enggak, kebayang nggak gitu kan nonton gitu lagi nonton TV santai terus tapir lewat kan lucu gitu kan. Bir gitu kan. Terus nggak ada semut juga di rumah teh, bebas dari semut karena tapir makanannya semut. Iya, karena kok ada rudetnya. Kan terus kalau pagi-pagi, minggu pagi kan orang lain mah mandiin burung kan saya mah mandiin tapir gitu kan. Wih gitu. Wah si Kang Rafli keren, dia punya tapir. Kan jadi pusat perhatian juga. Coba itu kalau udah punya tapir mau dikasih nama apa tuh? Ablahu. karena asal ngomong aja itu. Saya terima soalnya Ablahu. saya masih konsultasi ke mama saya gitu kan, mah gitu kalau nanti saya punya tapir enaknya dikasih nama apa? Ya tunggu saya nanti ngabarin dulu. Lagi dipikir-pikir. Ngabarin dulu. Wah, iya masih dipikir-pikir dulu kata. Ntar bakal ada akekahan mungkin ya. Iya, gitu kan terus bubur koneng. iya makanya saya sekarang tuh lagi masih nyari kedua itu truk pertambangan sama tapir tuh lagi nyari channel. Oke. Kita doakan saja ya. Kita doakan ya. Semoga Sobat Pikom semua kalau punya channel ya untuk membeli tapir dan Truk pertambangan. Ya. Boleh hubungi kami. Iya. Mungkin dan itu serius cita-cita saya serius ya. Oke, saya terima. Ngarang ngapeureuy wae ka saya teh serius saya. Tapi bro, kita punya satu cita-cita yang serasi teh gini. Oh iya, Serasi yang pada di sambal atuh. Tarasi gitu. Capek. Lain ganti kamari. Oh, oke. Naon cita-cita teh? Kita serasi teh. Mulia itu ya. Iya, coba. Iya benar pisan kan kita semua kemarin kan ngumpul ya. Iya. Terus Guys badamian gitu kan. Ngumpul terlepas dari ngagosip gitu kan terus ujung-ujungnya cita-cita kan aneh gitu. Iya. Tapi ada satu cita-cita yang udah disampaikan. Iya, coba jelasin. Gimana Pak Bay cita-cita teh gitu Ya, itu Pak Bay. benar nih Sobat Pikom semua sesuai dengan yang sudah kita rembukin. tapi enggak juga sih karena ini Rembukin. Oh, rembukin. Bisa nggak ganggu aja. Kan penting like saya unggulnya ngalangin ternyata jadi kanan kiri itu agak gini gitu lah, agak nyagak gitu. Cuman kamu yang bener pas di tengah gitu ya. Kamu. Alah, jadi gini Sobat Pikom semua. Cita-cita itu kan sangat mulia dan harapan ya. Ya, Harapan ke depan. Harapan ke depannya dan harus diusahakan. Betul semaksimal sekali. mungkin. Jadi kita semua ini mempunyai cita untuk memajukan Vkom Uninus khususnya dan juga Universitas Islam Nusantara yang dimana harapannya melalui program bincang kecil ini sebagai wadah pengimplementasian, sebagai ranah untuk kita melatih soft skill kita Praktek ya. Prakteknya yang dimana nantinya public speaking, juga writing, broadcasting dan basic semua diasah lain, gitu kan semua diasah di ini. sini. Diasah di sini. Ya, bukan diasah pisau gitu kan. Ini melatih skill pribadi kita ya. diasah Iya. sehingga nantinya menjadi pribadi yang baik untuk Menjadi kedepannya. mencos ya. Iya, karena udah diasah Iya. gitu Bisa kan. bisa meruncing ke atas. Meruncing Iya, ke atas. Menambah ilmu dan wawasan di sini Betul gitu, tempat. sekali. Jadi harapan dari bincang kecil juga ini kan menjadi wadah untuk melatih gitu Melatih, kan, ya. betul sekali. Jadi cita-cita kita semua tuh ingin sobat-sobat Pikom semua terutama yang berada di Uninus ini Ya. gitu kan termasuk universitas ini menjadi universitas yang dipandang lah gitu kan yang wah saya pengen masuk Uninus gitu kan. Jadi motivasi ya untuk siswa yang baru lulus SMK. Betul, atau jadi ada SMA. gambaran oh ternyata Iya. di Vkom Uninus tuh aktif ya. Jadi sehingga adik-adik kelas kita bisa masuk ke Vkom Uninus begitu seperti itu. Seperti itu mungkin ya. Oke Sobat Pikom, nah setelah kita tadi sudah berbincang-bincang kecil yang ramai gitu, ramai dan Menghibur juga ya. Banyak ketawa-ketawa. saya mah serius sekali dia, saya mah serius. Iya. Tapi sepertinya kita udah di penghujung acara nih. Aduh, gimana ya?
dari kalian mungkin ada satu quotes atau kata-kata yang ingin disampaikan untuk sobat-sobat Pikom yang lagi nonton nih. Dari penengah nih yang paling benar, karena kalau saya yang ngasih mah suka diremehin sama kalian. Bukan begitu kan, karena kamu lebih ke capruk gitu. Kita silakan Coba. gimana? Oke, untuk sobat Pikom semua, poin dari perbincangan kita kali ini mungkin kita tarik benang merahnya ya. Ada peribahasa, ada ungkapan mengatakan bahwa semakin tinggi pohon, semakin besar angin yang menerpa begitu. Iya, tapi di samping itu juga semakin tinggi pohon, semakin kuat juga akarnya. Keren sekali. Mungkin itu sobat Pikom untuk quotes ya di penghujung acara kita kali ini. Tapi sebelum kita tutup, pamit. Kita juga ingin ngingetin buat sobat-sobat Pikom yang mempunyai pengalaman ataupun mau ingin menyampaikan salam-salam. Terus ada yang malu ingin ngungkapin perasaannya, boleh DM IG kita. Yang pertama dari saya IG. Wah, karena promosi masuk banget atau Karena promosi mah pamadepna. Instagram saya @_wahaji. Oke. Di Instagram saya sebagai penengah ada @akbarprtmaaa. Allah, gila, kuat. A-nya 3. Jadi kalau dibaca gimana? Pratama lah gitu, tapi PRTMAAA. Kemat Tobi'i. Benar, karena benar terus dari penganan. IG sebagai penganan nih. Apa? Oh my Pebi. Oh my god, ada Oh my Feby. Di follow. Oke. Itu tuh serius Oh my Feby. Oh my Feby. Oh my Feby. Ya, jadi sobat-sobat Pikom bisa ngirimin keluh kesahnya ke DM kita, ke DM IG kita, atau sobat Pikom juga di kolom komentar. Isi kolom komentar, ramein kolom komentar. Oke, mungkin itu dari program Bincang Kecil untuk episode kali ini. Kita bertiga pamit undur diri. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.